Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kalian sudah menghafalkan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, itu merupakan modal supaya kita bisa memahami perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Sebelumnya kita akan membahas mengenai bidang kartesius ya, yang saya gambarkan seperti ini. Nah, bidang kartesius ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 ini yang perlu kalian ketahui sudutnya adalah dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di kuadran 1 ini jika ada titik P ya. Nah, nilai X dan Y-nya itu dua-duanya positif ya, perlu diingat. Jadi nilai X dan Y-nya dua-duanya positif untuk suatu titik P. Nah, ini penting, jadi kalian perlu ingat semua sudut yang ada di kuadran 1 memiliki perbandingan trigonometri yang bernilai positif ya. Kemarin kalian sudah hafalkan yang sudut-sudut istimewa semuanya bernilai positif. Nah, lalu untuk yang di kuadran 2 di sini sudutnya adalah dari 90 derajat sampai 180 derajat. Titik yang ada di kuadran 2 ini nilainya adalah negatif untuk X-nya dan Y-nya positif. Ini juga harus kalian ingat-ingat. Dan kalau misalkan kita ditanya mengenai perbandingan trigonometri di kuadran 2 ini, caranya gampang. Ya. Sin, cos, alfa semuanya tangen itu sama dengan sin 180 dikurang alfa. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut di contohnya. Lalu untuk yang di kuadran 3 ini adalah sudutnya 180 derajat sampai 270 derajat. Dan untuk suatu titik P ini X-nya bernilai negatif dan Y-nya pun bernilai negatif. Dan untuk mencari nilai trigonometrinya, sin, cos, tangen, alfa semuanya ya, ini saya tuliskan sinnya aja, sama dengan sin 180 ditambah alfa. Lalu yang terakhir di kuadran 4 yaitu sudutnya 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk titiknya itu berarti X-nya positif tapi Y-nya negatif. Nah, dan nilai trigonometrinya sama dengan sin 360 dikurang alfa. Nah, setelah kalian pahami ini, jadi kalau di kuadran 2 itu 180 dikurang alfa atau sudut yang ditanyakan. Kalau di kuadran 3 itu adalah 180 ditambah alfa. Kalau di kuadran 4 adalah 360 dikurang alfa. Selain itu kalian harus pahami juga ada moto yang harus kalian ingat-ingat di sini, yaitu semua sindikat tangan kosong. Maksudnya apa? Nah, bisa kalian pahami. Semua ini berarti di kuadran 1 semua nilai trigonometri bernilai positif. Lalu sindikat berarti yang di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin, berarti selain itu dia negatif. Lalu tangan di kuadran 3 yang positif hanya tangan, dan di kuadran 4 yang positif hanya cos. Selain itu berarti nilainya negatif. Jadi ingat motonya semua sindikat tangan kosong. Langsung kita lihat contohnya supaya bisa lebih paham. Yang pertama, sin 330 derajat ada di kuadran berapa? 330 derajat itu ada di kuadran 4. Nah, kuadran 4 tadi jika kita ingin mencari sin alfa artinya adalah sin 360 dikurang alfa. Maksudnya bagaimana? Jadi secara mudahnya kalau kalian mau cari sin 330 berarti kalian harus cari 330 itu
360 dikurang berapa sih supaya jadi 330? 360 dikurang 30 ya kan, supaya jadi 330. Nah sekarang berarti yang kalian lihat adalah ini dan sudut yang di belakangnya aja. Jadi sin 30 sama dengan setengah. Lalu kalian ingat lagi dengan motonya, semua sindikat tangan kosong. Berarti yang di kuadran 4 yang positif hanya cos, sedangkan sin bernilai negatif. Nah sekarang contoh yang kedua, cos 120 derajat. 120 derajat itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Kalau ada di kuadran 2 berarti kita ubah 180 dikurang berapa yang hasilnya jadi 120. Itu dikurang 60. Nah jadi sekarang yang kita cari adalah cos 60 nya berapa? Cos 60 setengah. Baru kita ingat motonya, semua sindikat tangan kosong. Di kuadran 2 yang positif hanya sin, berarti selain itu adalah negatif. Gampang banget ya. Kalau kalian sudah paham, kita bisa kerjakan yang nomor 3 dengan cara cepat ya, maksudnya nggak perlu kita tulis kayak gini lagi. Sin 120 berarti ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 berarti 180 dikurang berapa supaya jadi 120? Berarti dikurang 60, berarti sin 60 di kuadran 2. Sinnya positif, berarti ya sin 60 adalah setengah akar 3 ditambah cos 210 di kuadran 3. Di kuadran 3 berarti 180 ditambah berapa supaya jadi 210 ditambah 30. Berarti cos 30 adalah setengah akar 3 di kuadran 3 yang positif hanya tangan, berarti cosnya negatif. Nah ini jadi min setengah akar 3 dikurang tangan 225 di kuadran 3 berarti 180 ditambah 45, berarti tangan 45 yaitu 1, dan di kuadran 3 yang positif memang tangan ya, jadi nilainya tetap positif. Nah tinggal dikurangin aja, setengah akar 3 kurang setengah akar 3 0 dikurang 1 jadi min 1. Masih bingung? Kita lihat lagi contoh yang selanjutnya. Nah di sini ada pi itu bernilai 180 kalau di sini ya. Nah jadi kita ubah cos 3pi per 4 jadi cos 3 kali 180 per 4 ya, ini 45. Lalu dikurang sin 180 per 4 ya kan, ditambah tangan 2 kali 180 per 3. Nah berarti cos 3 kali 45 adalah 135. Lalu sin 45 ditambah tangan 120. Cos 135 ada di kuadran 2. Berarti cos 180 dikurang berapa jadi 135? Dikurang 45, berarti cos 45 adalah setengah akar 2. Di kuadran 2 yang positif hanya sin, berarti cosnya bernilai negatif. Nah lalu sin 45, kita tahu sin 45 adalah setengah akar 2 ditambah tangan 120 di kuadran 2 berarti 180 dikurang berapa jadi 120. Nah tangan 60 adalah akar 3 di kuadran 2 yang positif hanya sin, berarti tangannya negatif.
Nah, langsung berarti min setengah akar 2, min setengah akar 2 jadi min setengah tambah setengah 1 ya. Berarti 1 akar 2 atau kita tulis akar 2 plus ketemu min jadi min akar 3. Gampang ya sebenarnya, jadi ini akan sangat bermanfaat kalau kalian hafal trigonometri sudut istimewa, karena kalau kalian gak hafal percuma, kalian akan bingung juga ngerjain yang ini, oke? Nah yang terakhir, diketahui cos alfa sama dengan min 12 per 13 dan sudutnya ada di antara 180 derajat sampai 270 derajat, berarti dia ada di kuadran 3. Tentukan nilai kosekan alfa dan tangen alfa. Nah, karena di sini cos udah diketahui min 12 per 13, berarti cos itu samping miring ya, cosami. Berarti ini adalah samping, yang ini adalah miring. Dan kalau menurut bahasa bidang kartesiusnya, berarti samping ini adalah X, lalu miringnya adalah R. Nah, berarti sekarang kita mau cari depannya dulu atau Y. Kita dapat dari akar R kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, jadi 13 kuadrat dikurang min 12 kuadrat. 169 dikurang 144 sama dengan 25. Akar 25 yaitu 5, ini adalah Y-nya. Sekarang kita cari nilai kosekan alfa. Kosekan itu kan kebalikan dari sin. Sin itu sin demi depan banding miring, berarti ini kebalikannya miring banding depan atau R per Y. R-nya adalah 13 dan Y-nya 5. Karena ini ada di kuadran 3, 180 sampai 270 derajat, berarti nilai kosekannya adalah negatif. Lalu kita cari tangen alfa. Tangen depan samping, depannya 5, sampingnya 12. Karena ini ada di kuadran 3, jadi yang positif hanya tangen. Nah, berarti tangannya nilainya positif. Nah, silakan kalian pahami lagi baik-baik, jangan lupa dengan rumusnya yang tadi berdasarkan kuadrannya dan juga sama motonya, semua sindikat tangan kosong harus kalian ingat-ingat baik-baik. Silakan kerjakan tugasnya yang ada di Google Classroom. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.